Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersumpah lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhona Kiai Haji Lutfi Baswari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Mata'anallahu bituli hayati syarifah. Amin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Fenomena-fenomena kali ini terjadi banyak istri yang membangkang kepada suaminya. Pertanyaan saya, kriteria istri yang seperti apakah yang nantinya tidak dapat mencium bau surga? Ini pertanyaan terkait rumah tangga ini ya. Kehidupan rumah tangga ya. Insyaallah kalian juga sebagai para santri kelak juga akan menikah kan gitu ya. Ya pesan saya kalau mencari istri, carilah istri yang solihah. Di antaranya adalah yang mengerti agama. Kalau para santri mencari istri juga kalau bisa dari kalangan santri juga. Jadi santri wanita dapat santri laki-laki, santri laki-laki mencari istri santri wanita. Saya tidak mengatakan harus satu alma mater kan gitu ya. Tapi kan bisa dengan pesantren lain begitu ya. Kalau di tempat kita ini laki-laki semua, mungkin ada di Pasuruan atau mungkin di Probolinggo barangkali atau di tempat lain. Nah, di sana ada santri wanita itu. Maka ya mencarilah santri-santri wanita agar apa? Agar sekufu atau minimal seirama begitu ya. Pertanyaannya, nah, istri yang tidak mencium bau surga itu kriterianya bagaimana? Pertanyaannya itu ya. Pertama, istri yang menyemir rambut tanpa seizin suami. Kalau hukum menyemir rambut ada sendiri. Tapi kalau istri menyemir rambut ya tanpa izin suami, maka itu termasuk salah satu dari kriteria istri yang tidak akan mencium baunya surga. Itu pertama. Yang kedua, istri minta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i. Atau tanpa ada alasan yang rasional. Misalnya ini, kalau suaminya tukang pukul, istrinya suka dipukul dengan tangan gitu ya. Itu namanya, kalau istri tidak kuat, maka istri boleh berhak untuk mengajukan perceraian lewat pengadilan. Atau suaminya tidak tanggung jawab, tidak pernah ngasih nafkah. Maka secara syar'i boleh istri itu mengajukan perceraian. Ya enggak? Lewat pengadilan. Begitu. Istilahnya gugat cerai. Istilahnya adalah gugat cerai. Itu boleh. Tapi ini ada suami sudah memenuhi syarat. Dia memberikan ma'isyahnya sudah cukup, ya. Kemudian secara penampilan juga baik, agamanya juga baik, dia tidak pernah berkhianat, dia tidak pernah dan sebagainya. Kemudian istrinya ini kepencut dengan laki-laki lain, mungkin mantan pacarnya waktu remaja itu ya. Nah ini minta cerai istrinya, mengajukan ke pengadilan minta cerai dengan berbagai macam alasan. Maka istri macam demikian ini adalah istri atau wanita yang tidak akan mencium baunya surga.
Berikutnya adalah istri yang mengaku anaknya orang lain, tidak mau bernasab kepada ayahnya. Nah, ini bahaya ini. Ya, misalnya namanya istrinya itu siapa ya, misalnya Rohmah itu ya namanya. Kemudian ayahnya namanya Abdullah. Mungkin karena ayahnya miskin, si Rohmah ini malu mengakui ayahnya yang Abdullah itu ya untuk dipasang di belakang namanya misalnya Rohmah binti Abdullah. Kemudian malu dia. Sedangkan tetangganya ada namanya Sulaiman. Kaya dia. Kemudian si wanita ini mengatakan saya adalah putrinya Pak Sulaiman. Saya bukan putrinya Pak Abdullah. Maka ditulislah Rohmah binti Sulaiman agar lebih gaya itu ya. Nah, ini termasuk istri penipuan kan ini. Istri yang tidak mencium baunya surga. Kemudian istri yang sombong. Apa itu sombong? Yaitu batorul haq, menolak kebenaran. Ya, wa ghamtun nas, serta senantiasa merendahkan orang lain. Ya mungkin karena suaminya pejabat atau suaminya kaya raya atau suaminya bermartabat. Sehingga wanita ini kemudian merasa, nih aku lebih daripada kalian. Kemudian dia menyombongkan diri dengan status suaminya, status keluarganya. Ini sombong. Ini termasuk wanita yang tidak akan mencium baunya surga. Atau wanita yang, atau istri ya, istri yang dia itu menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Tapi tujuannya untuk dunia. Misalnya saja ada orang kaya, laki-laki ya. Kaya dia. Dan orang kaya ini, si laki-laki ini senang dengan wanita-wanita yang belajar agama. Kemudian ada seorang wanita yang dia belajar agama ini ya. Biar dicintai sama laki-laki kaya dengan tujuan, ini kalau aku jadi istri dia nanti, wah kan enak aku menjadi istrinya orang kaya. Apalagi kalau dia kemudian mati, aku mendapatkan warisan. Nah, tujuannya begitu. Ya, maka istri macam demikian ini dengan berbagai macam tadi modus yang dia lakukan, dia termasuk istri yang tidak akan mencium baunya surga. Kemudian ada juga istri atau wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana itu berpakaian tapi telanjang? Ya karena kainnya terlalu tipis sehingga masih berbayang itu. Bentuk tubuhnya berbayang, ya lekuk-lekuknya berbayang, kemudian kulitnya juga masih kelihatan sekali, atau bisa dikatakan kainnya transparan. Ya, kalau lebih vulgar barangkali ada wanita yang memakai baju tapi bajunya itu plastik yang kelihatan. Walaupun dia hangat tapi kelihatan semuanya. Semacam itu ya. Dia ini berbaju, berpakaian tapi telanjang. Antara lain yaitu orang wanita yang menggunakan celana ketat. Wah itu kan lekuk-lekuk tubuhnya, ya kakinya dan segala macam ini tampak. Begitu. Ini termasuk wanita yang tidak mencium baunya surga. Begitu antara lain yang disebutkan oleh para ulama. Ini juga merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga ada wanita yang menggunakan rambut ini atau penampilan jilbab, tapi jilbabnya itu berbentuk yang seakan-akan seperti punuk onta dikatakan, punuk onta ya, bisa menarik pandangan laki-laki atau yang bukan mahramnya tentu. Ini juga wanita-wanita yang kelak sulit untuk mencium baunya surga. Mencium baunya surga aja sulit, apalagi masuk surga. Kan ada ya, begitu. Jelas ya? Pak Kiai, banyak wanita-wanita sekarang keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi. Yang saya tanyakan, apa hukumnya seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi? Wanita atau istri juga menggunakan minyak wangi tatkala keluar rumah.
Itu tentu ada dua kriteria, tidak mutlak keluar rumah itu kemana kan gitu ya. Nah, pertama kalau keluar rumahnya bersama suaminya, nah ini berbeda hukumnya. Kedua ada wanita-wanita zaman sekarang yang mempunyai perkumpulan wanita seperti ibu-ibu pengajian, gitu ya, rombongan-rombongan kan gitu ya. Ada atau dengan keluarganya, misalnya saja ada ibu, anak, mantu, begitu ya, keponakan, ini wanita semua, gitu ya. Keluar rumah, hajat, mau ziarah kepada siapa? Kepada neneknya. Itu juga keluar rumah. Nah, tapi ada juga wanita yang keluar rumah, misalnya mau shopping, gitu ya. Atau bahkan juga ada wanita yang keluar rumah, tujuannya ketemu mantan barangkali begitu. Kan ada itu. Dan lain sebagainya. Nah, wanita-wanita atau para istri yang keluar rumahnya tanpa seizin suami, yang sekira andai kata suaminya itu tahu, ya, maka suaminya marah. Andai kata tahu. Kemudian wanita itu atau istri itu yang dalam keadaan keluar tanpa seizin suami, dia memakai wangi-wangian, pakai parfum. Itu kalau dalam hadis Nabi SAW, ya, itu dihukumi seperti pelacur. Dia bukan dirajam gitu, enggak, tapi statusnya itu seperti pelacur. Walaupun dia hanya menggunakan wangi-wangian. Kalau tujuannya untuk menarik laki-laki lain. Ya. Jadi kalau dalam hadis digambarkan gitu. Apabila seorang wanita, dia keluar rumah dengan menggunakan wangi-wangian. Lantas melewati sekelompok laki-laki yang ada di jalan. Kemudian laki-laki yang banyak itu tertarik dengan parfum yang digunakan oleh si wanita ini. Maka ketahuilah bahwa si wanita ini adalah pelacur. Begitu keterangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya apakah ini termasuk boleh dirajam? Oh bukan begitu. Yang dirajam itu kan betul-betul pelacur yang berzina dan ketahuan ya dengan 4 saksi kan gitu. Itu lain. Tapi statusnya begitu. Jadi ya bahaya ya. Nah, kecuali kalau misalnya tadi ada sekelompok wanita, dia dengan kawan-kawannya sesama wanita ya, mungkin ibu-ibu arisan barang begitu ya, enggak ketemu sama orang laki-laki gitu. Karena saya mendapatkan berita ada, bahkan disewahkan itu kolam renang khusus wanita. Mulai dari penjaganya dan segala macam ini khusus wanita, enggak ada. Laki-laki yang masuk enggak ada. Kecuali mungkin satpam itu pun di luar. Kalau udah masuk di suatu wilayah yang di situ ibu-ibu pada berenang, nggak ada namanya laki-laki. Nah, kayak gini bagaimana? Ini kan selagi suaminya mengizinkan, ya demi untuk kesehatan menjadi boleh. Tentu dengan batas-batas tertentu. Walaupun sesama wanita, ya tidak boleh telanjang vulgar kan tidak boleh, masih ada batasan sesuai dengan yang tertera dalam kitab-kitab fikih kan begitu ya. Nah, kalau gini bagaimana? Itu kan ibu-ibu semuanya, maka boleh begitu ya. Ada juga saya tahu di satu daerah itu musola khusus wanita. Ya enggak pakai azan, enggak ada azan, azannya ikut tempat lain. Tapi di situ perkumpulan betul-betul wanita, khusus ibu-ibu. Nah, kalau gini bagaimana? Ya khusus ibu-ibu ya enggak apa-apa kan begitu. Ya jadi ada pembagian secara rinci, tidak mutlak wanita keluar rumah pakai wangi-wangian kemudian pelacur, bukan. Tapi kalau ada wanita atau istri yang keluar rumah, dia pakai wangi-wangian, lantas dia melewati atau melintasi sekelompok orang laki-laki, dan orang laki-laki yang banyak itu tertarik karena mencium baunya parfum si wanita itu, maka ketahuilah wanita tersebut tergolong sebagai pelacur. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad bin Hambal. Begitu menurut para ulama. Pak Kiai, negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai budayanya. Khususnya di Tanah Jawa, banyak sekali ragam budayanya. Mulai dari seni tari, seni musik tradisional,
hingga seni pertunjukan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum memainkan wayang dalam Islam? Ya, memainkan wayang dalam Islam itu dulu wayang itu adalah salah satu dari metode Wali Songo untuk memasukkan orang-orang Indonesia menjadi Islam. Begitu ya. Nah, itu namanya apa ya? Islamisasi budaya di zaman atau di era Wali Songo. Jadi Wali Songo itu masuk ke Indonesia dan Wali Songo itu notabene-nya adalah warga Arab yang juga bercampur dengan India ya, yang berada di Gujarat itu turunan itu kemudian masuk ke Indonesia. Jadi kulturnya beda dengan masyarakat Jawa. Kulturnya beda. Itu adalah percampuran Arab dan India, begitu ya. Sudah masuk ke Indonesia. Setelah melihat di Indonesia ini banyak budaya-budaya antara lain semacam wayang itu. Kemudian sebagian Wali Songo itu menggunakan sistem budaya itu diislamisasi antara lain yaitu wayang kemudian dirangkai sedemikian rupa jadilah wayang yang islamisasi atau islami. Maka di dalam ilmu perwayangan itu ada namanya jimat kalimosodo. Itu adalah jimat kalimat syahadat. Nah, kalau tujuannya untuk demikian maka boleh. Boleh hukumnya. Namun tatkala Wali Songo itu sudah mengajarkan banyak keislaman dan warga Indonesia itu sudah masuk Islam seperti sekarang ini menjadi tidak layak, tidak relevan. Ya, tidak relevan. Saya contohkan begini. Kalau kita misalnya dakwah ke pedalaman yang orang-orang masih pakaiannya itu pakaian pakaian seperti menggunakan koteka gitu ya. Koteka itu adalah satu tempat hanya untuk menutupi kemaluan saja. Begitu. Kemaluan tempat kencing itu ditutupi ya sudah selesai. Itu ada satu budaya semacam demikian adat. Nah, kemudian kita islamisasi. Ya, pertama kalau orangnya sudah masuk Islam, ya kalau hari-hari pertama ya kita biarkan dulu dia pakai koteka. Begitu. Kemudian kita ajari bagaimana sih Islam itu harus memelihara tubuhnya atau auratnya wajib ditutupi. Nah, kalau mereka belum punya, karena orang pedalaman ya dibiarkan saja pakai koteka gitu. Sedangkan kita yang berdakwah barulah mencari misalnya sumbangan masyarakat pakaian yang layak. Untuk awal-awal sebut saja, ini yang dai-nya masih membawa beberapa celana pendek. Ya kasih saja. Ini kan metode dakwah, kasih celana pendek itu kepada pengguna koteka. Agar apa? Bisa menutupi aurat lebih banyak daripada sekedar pakai koteka. Begitu metodenya. Para Wali Songo juga hampir seperti itu gambarannya. Kemudian kalau sudah mereka mengenal, oh ternyata kemaluan bagian belakang, mohon maaf ya, seperti pantat itu misalnya itu kan kemaluan ya. Kalau semula dia hanya menutupi kemaluan depan saja, tempat kencing saja, maka dengan celana pendek dia bisa menutupi kemaluan depan dan belakang. Ya, nah, sudah. Nah, tatkala dai ini atau sang ustadz ini mempunyai rezeki dan bisa membelikan celana panjang misalnya yang benar-benar menutup aurat minimal di atas pusar sampai lutut misalnya, maka hendaklah dia memberikan celana panjang itu kepada yang semula menggunakan koteka, kemudian lebih maju lagi menggunakan celana pendek, kemudian akhirnya dia menggunakan celana panjang sambil dikasih tahu kan begitu ya. Dikasih tahu bahwa sekarang ini engkau sudah masuk Islam dan engkau sudah menutupi aurat. Itu namanya metode. Cuman alangkah salah ini ya. Alangkah salah. Sang dai ini setelah 10 tahun mengajari dan orang-orang yang semula pakai koteka itu sudah pakai baju seperti kita-kita ini. Kemudian mengatakan, aku kepingin juga mempertahankan budaya kita ini. Ya walaupun kamu Islam, cobalah kamu sekarang pakai koteka. Ya dosa jadinya. Sudah tidak bagus lagi. Ya enggak begitu cara mempertahankan budaya. Maka budaya yang bertentangan dengan Islam wajib ditolak. Begitu ya.
Nah, seperti tadi itu yang semula orang telanjang hanya pakai koteka saja kan dalam kutip bertentangan dengan syariat Islam. Sedikit-sedikit harus dirubah. Tapi kalau sudah berubah, sudah bagus, apalagi sudah mengaji, jadi santri, ya enggak, maka enggak boleh pakai koteka. Kan begitu. Ini logikanya semacam demikian. Jelas ya. Nah, demikian juga metode menggunakan wayang. Dakwah menggunakan wayang. Kalau zamannya Wali Songo sangat tepat. Sangat tepat. Karena waktu itu enggak ada kitab, enggak ada pesantren. Seperti kalian kali ini. Belum lah, masih waktunya bergulir. Ya. Nah, setelah datang era seperti kita ini, ya enggak perlu pakai wayang. Perlunya adalah mengajarkan Al-Quran. Sekarang sudah ada semacam kaset tartilul Quran. Itu yang diutamakan. Karena mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia, ya masyarakatnya ini beragama Islam. Sudah tidak penting lagi dengan wayang. Karena sudah bisa mengaji kitab, kan begitu. Ya, apalagi zaman sekarang rasanya nggak ada orang Indonesia yang tidak kenal medsos. Kan begitu. Mungkin ada itu orang dusun-dusun orang yang tua-tua, ya sudah kakek-kakek, buyut-buyut, mungkin ya. Mungkin mereka ada yang belum mengerti bahasa Indonesia, tapi di pedalaman. Lah kalau begitu masih boleh. Tapi kalau kemudian pesantren mengundang wayang, itu ibarat menurut saya ya, tadi seorang dai tadi sudah berhasil mengislamkan orang-orang pedalaman yang sudah bisa berpakaian bagus, tiba-tiba kangen, akhirnya seluruh pesantren santrinya diharuskan untuk tampil pakai koteka. Na'udzubillah min. Nah, ini namanya mundur jauh, gak ada kemajuan dalam keislamannya, ya enggak? Justru mundur, begitu kurang lebih. Jelas? Baik. Pak Kiai, sekarang banyak industri perfilman yang seorang laki-laki memerankan peran seorang perempuan. Yang saya tanyakan, apa hukumnya seorang laki-laki memerankan seorang perempuan di dalam dunia perfilman? Pertama, laki-laki yang berperan sebagai wanita. Atau sebaliknya wanita berperan sebagai laki-laki. Ya. Dalam dunia nyata misalnya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini dalam riwayat Imam Bukhari. Berarti hadisnya hadis sahih. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Kata Nabi, semoga Allah melaknat atau laknat Allah. Laknat Allah itu jatuh terhadap orang laki-laki yang menyerupai pakaian atau perilaku wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan Allah juga melaknat orang-orang wanita yang menyerupai laki-laki dalam segala hal. Begini gambarannya. Orang wanita yang menyerupai laki-laki dalam perilakunya itu biasanya diistilahkan dengan wanita tomboy. Ya. Sebaliknya, orang laki-laki yang menyerupai wanita dalam perilakunya, ini kalau bahasa pergaulan zaman sekarang namanya laki-laki yang banci, bencong, nah, begitu ya. Jadi para lelaki yang berperilaku seperti wanita, misalnya dia pakai lipstik, pakai baju-baju yang ya punya wanita, ya banci-banci, bencong-bencong itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada wanita yang berpakaian tomboy seperti koboi-koboi gitu ya, dengan segala macam, pokoknya seperti laki-laki jadinya, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Bagaimana kalau memerankan ini? Keseharian dia ini biasa-biasa saja, cuman karena tuntutan film, maka dia memerankan sebagai lawan jenisnya gitu. Ya haram. Ya, hukumnya jadi haram, enggak boleh. Jelas? Itu. Pak Kiai, di zaman sekarang gaya rambut
para remaja sangatlah bervariasi. Mulai dikasih minyak, pomade, hingga disemir. Yang saya tanyakan, apa hukumnya menyemir rambut dalam Islam? Hukum menyemir rambut. Hukum menyemir rambut itu ada dua ya. Kalau para ulama mayoritas mengatakan menyemir rambut dengan warna hitam itu dilarang. Dilarangnya juga ada dua macam, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Walaupun paling kuat adalah dikatakan haram itu kalau menyemir rambut dengan warna hitam. Contoh orang-orang tua ya yang sudah beruban gitu ya. Kayak kalau punya saya ini kan seperti jenggotnya ini kan sudah memutih. Nah ini kemudian disemir dengan warna hitam. Itu menurut para ulama ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan haram, ada pendapat mengatakan makruh. Begitu. Yang kedua menyemir rambut dengan warna lain selain hitam. Ya, itu hukum dasarnya adalah boleh. Mubah. Kecuali kalau ada perilaku non muslim orang kafir. Ya, kemudian dia ini orang Islam ini atau anak muda-muda ini menyemir rambutnya mengikuti tradisi orang kafir. Maka bukan menyemir rambutnya yang jadi hukum itu. Tapi karena dia niat meniru budaya orang kafir. Maka dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai budaya perilaku orang-orang lain, maka dia ini termasuk dari kalangan orang tersebut suatu kaum ya. Jadi kalau kaumnya yang ditiru kaum kafir, ya maka dia juga dihukumi seperti orang kafir itu. Yang saya tahu orang sebagian daripada orang-orang kafir itu ada yang menyemir rambutnya ini dalam satu kepala ini berwarna-warna. Merah, kuning, hijau ya seperti pelangi gitu. Ya ini tuh seperti apa lagu balonku ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu yang saya tahu ada beberapa orang-orang kafir barat menggunakan semacam itu. Kalau misalnya ada orang Islam, dia sengaja menggunakan semir dengan seperti itu, maka dia ini termasuk hukumnya sama dengan orang-orang kafir tadi, ya artinya tidak boleh alias dilarang. Tapi ada yang tidak demikian, kalau biasa-biasa saja, ya maka boleh. Misalnya ada sekarang sebagian orang menyemir rambutnya merah, begitu ya. Bahkan ada yang rambutnya hitam masih muda, maka disemir merah atau kuning saja, ya, atau yang lain-lain. Mungkin juga disemir putih nih, anak muda semir putih. Kenapa? Saya kalau di kampung itu enggak pernah dikatakan tua ya. Ya, jadi saya repot nih. Saya dijadikan kumpulan saya itu anak kecil-kecil, padahal saya ini sebenarnya berumur sudah. Akhirnya dia pakai apa? Semir biar ya kelihatan tua, barangkali begitu, biasa-biasa saja gitu. Akan pergaulannya itu mendapatkan teman yang seusia gitu ya. Misalnya usianya 40 tahun, wah kok belum beruban. Sedangkan yang lain-lain anak kampung kecil-kecil, urusan usia 10 tahun, itu dia senang kumpul sama orang ini. Lah orang ini pinginlah punya kumpulan itu yang sekira seusia. Maka dikasih semir-semir putih gitu ya. Nah kayak gitu-gitu alasannya. Tuh. Yang kedua, tidak boleh untuk menipu. Asalkan semir yang digunakan tidak untuk menipu itu boleh. Jadi ada 2 kriteria ya. Pertama, kalau bisa semir rambut jangan dengan warna hitam. Walaupun ada yang mengatakan hanya makruh, enggak sampai haram. Kenapa kok demikian? Ya, kalau dalam keadaan genting menghadapi musuh. Musuh itu macam-macam ya. Musuh itu ada musuh dalam artian memang orang kafir gitu ya. Tapi musuh itu penjahat kalau zaman sekarang. Penjahat. Bahkan kadang-kadang penjahatnya itu tatkala ketangkep ngaku gila lagi. Ada kan penjahat-penjahat semacam demikian. Kalau kita, mungkin orang tua kita warnanya rambutnya ini sudah putih. Tapi dia diancam oleh banyak orang. Ya enggak? Apalagi sama penjahat-penjahat itu. Gimana?
agar penjahat-penjahat itu merasa takut sama orang tua kita yang sudah rambutnya putih. Boleh enggak orang tua kita ini kemudian menyemir rambutnya menjadi hitam? Boleh, kan ada hajat demi keselamatan. Begitu. Ya, atau juga dalam peperangan. Loh, kalau misalnya umat Islam ini semuanya rambutnya putih, sedangkan musuhnya rambutnya masih hitam-hitam, masih muda-muda. Akhirnya musuhnya enggak takut. Maka justru disunahkan orang Islam yang dalam peperangan ini ya, pasukan-pasukan ini untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam biar kelihatan gagah begitu. Karena ada gharat, ada tujuan dakwah Islamiyah, begitu dan seterusnya. Ya, tapi kalau biasa-biasa saja sebaiknya tidak. Misalnya ya orang tua biasa-biasa saja di rumah, tidak perlu menyemir rambut apalagi dengan semir hitam. Tapi kalau semir lain mubah. Ada merah, ada putih, yang umum begitu, mubah hukumnya. Atau kekuning-kuningan, mubah. Ya mubah ya enggak apa-apa, seperti orang minum gini kan, mubah. Hukumnya apa? Yang enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala, hukumnya mubah. Jelas ya? Begitu dalam Islam. Sekali lagi, semir ada dua permasalahannya. Kalau untuk menipu haram. Tujuan menipu, hukumnya haram. Mengikuti tradisi orang kafir, naudzubillah, dia berdosa. Ya. Yang kedua, ya tadi itu menyemir dengan warna hitam, maka diperdebatkan hukumnya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan makruh. Namun dengan warna lain, maka mubah hukumnya boleh. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, sekarang banyak anak muda yang beraktivitas, nongkrong dan lain sebagainya dengan memainkan alat musik, bahkan mendengarkannya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum memainkan dan mendengarkan musik? Musik itu juga dalam kajian Islam ada dua macam, dua pendapat. Ada musik yang memang halal, yaitu musik yang terbuat dari rebana itu ya. Tuf itu ya, kalau kita mengatakan rebana. Kalau anak pesantren Jawa Timur mengatakan terbang itu ya, terbangan itu ya. Itu istilah Jawa Timur. Rebana, istilah umum bahasa Indonesia. Ya, musik untuk mengiringi qasidah-qasidah itu namanya rebana. Kalau itu ada dalilnya dan Nabi memperbolehkan menggunakan rebana itu. Ya, terbang, musik terbangan katanya. Itu satu. Yang kedua, musik secara umum di sana ada yang namanya gitar, piano, drum, apalagi ya, seruling, terus biola, ya udah. Nah, itu pendapat terkuat namanya alatul malahi, pendapat terkuat itu adalah haram. Alatul malahi. Ya. Tapi juga ada pendapat mengatakan boleh dengan catatan. Gimana boleh dengan catatan itu? Kalau dengan musik tersebut menyebabkan yang mendengarkan dan yang melakukan itu semakin ingat kepada Allah, semakin merasa dekat kepada Allah, maka diperbolehkan. Tapi kalau musik tersebut menyebabkan orang itu lalai kepada Allah, namanya juga alatul malahi, yaitu alat yang melalaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya umumnya band-band itu ya, anak band kan itu kan, lagu percintaan-percintaan dengan pacarnya, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu ngremo, dan yang lain sebagainya. Itu yang menyebabkan pendengarnya dan pemainnya itu jauh dari Allah. Jelas ini hukumnya haram. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada alat musik, sebagian contohnya seruling misalnya, kalau dilakukan ini justru menyebabkan orang itu tertarik dengan ibadah kepada Allah, ingat Nabi Muhammad. Pokoknya urusan ibadahnya semakin kuat. Maka di sini diperbolehkan, begitu. Jadi tidak mutlak hukum mendengarkan musik. Demikian juga dengan menyanyi. Menyanyi itu ya kalau menyanyi itu yang dinyanyikan adalah
sajak-sajak yang mengingatkan seseorang kepada agama, kepada Allah. Seperti karangan syair-syair yang digubah oleh para ulama. Imam Syafi'i pun mempunyai namanya Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Itu kalau dibaca atau mungkin juga didendangkan dengan lagu-lagu tertentu, maka orang semakin ingat kepada Allah, semakin semangat untuk belajar agama. Ya enggak? Maka lagu-lagu semacam demikian jadi boleh. Tapi kalau lagu itu adalah lagu-lagu yang menyebabkan orang itu ingin, maaf kalau suami istri, suaminya menyanyi ingin berselingkuh dengan wanita lain, ya, mantan pacar misalnya ya. Demikian juga istrinya nyanyi-nyanyi, dia ingin mantan pacarnya juga, jadi ingin berselingkuh. Jelas lagunya ini yang dinyanyikan dosa, haram. Ya, ada juga yang mubah, ya mubah saja. Apa? Misalnya lagu-lagu nasional atau lagu anak-anak misalnya. Lagu-lagu nasional apa ya contohnya? Garuda Pancasila, mubah. Ya, atau lagu bintang kecil di langit yang tinggi, mubah. Jelas? Demikianlah hukumnya, tergantung dari isi kontennya serta dipergunakan untuk apa lagu dan musik tersebut. Paham? Ya kalau kita masyarakat pesantren ya sudah biasa dengan rebana-rebana itu, semakin semangat sholawatnya ya. Rebananya semakin banyak, sholawatnya semakin menggebu juga. Mau berhenti juga males akhirnya ya. Karena apa? Semangat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap mudah-mudahan yang ahli rebana, ahli sholawat, ahli hadir dalam sholawat itu besok-besok ya mudah-mudahan itu ya. Kalau di padang mahsyar mudah-mudahan saja kita bisa membawa rebana ya, kemudian mengiringi Nabi Muhammad jalan begitu ya. Ya Nabi salam alaika, begitu. Gimana rasanya, nikmatnya? Tentu Rasulullah akan senang ya. Dan Rasulullah akan bangga dengan kita yang senang melakukan sholawat untuk tarhib kedatangan Nabi, kepergian Nabi. Kalau kita mengiringi perginya Nabi kemana, itu gambaran kita sebagai para pecinta Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Alhamdulillah, telah usai sudah dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhana Kiai Haji Lutfi Baswari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.